Don't stop the music, 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아간. Pengertian main Whitney. Main Whitney U adalah salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen. Uji ini digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini adalah uji alternatif dari uji T independen dalam uji parametrik. Untuk konsep dasar dari uji Mann-Whitney itu sendiri, yaitu yang pertama, uji Mann-Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Yang kedua, jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Yang ketiga, uji Mann-Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka, dalam uji Mann-Whitney tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Dan yang terakhir, uji Mann-Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independent sample test jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Adapun contoh kasus Mann-Whitney yaitu di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam skor ujian antara dua kelompok siswa, yaitu kelompok A yang belajar menggunakan metode tradisional dan kelompok B yang belajar menggunakan metode digital. Peneliti mengumpulkan data ujian sebagai berikut. Data yang digunakan yaitu 8. Adapun hasil belajar atau skor ujian kelompok A yang belajar menggunakan metode tradisional yaitu 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100. Adapun hasil belajar untuk kelompok B yang belajar menggunakan metode digital yaitu 85, 88, 90, 92, 94, 96, 98, dan 99. Kode yang digunakan untuk kelompok A yaitu 1 dan kode yang digunakan untuk kelompok B yaitu 2. Ujilah dengan menggunakan Mann-Whitney test apakah ada perbedaan skor ujian antara dua kelompok siswa yang belajar menggunakan metode tradisional dan metode belajar digital dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. Adapun dasar pengambilan keputusan dari Mann-Whitney yaitu jika nilai asumsi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, dan jika nilai asumsi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Baik, jadi di atas telah tertera di sebelah kiri contoh kasus Mann-Whitney yang telah disebutkan sebelumnya, dan di sebelah kanan sudah ada tampilan aplikasi IBM SPSS statistik dengan versi 30. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah memasukkan data hasil belajar atau skor ujian di situ di bagian variabel view. Nah, di kolom name di sini di nomor 1 kita berikan keterangan hasil. Dan untuk nomor 2 kita berikan keterangan kelompok. Jadi di kolom name sudah ada dua keterangan, yang pertama ada hasil dan yang kedua ada kelompok. Selanjutnya kita beralih ke kolom label, yang dimana untuk nomor 1 maupun hasil kita berikan label skor ujian, dan untuk nomor 2 kita berikan label kelompok juga. Jadi di kolom label sudah ada dua keterangan, yaitu skor ujian dan juga kelompok. Selanjutnya kita beralih ke kolom value. Nah, untuk value sendiri yang perlu kita isi hanya non di bagian kelompok saja. Setelah itu nantinya akan muncul kotak dialog yang akan kita berikan value dan juga label pada masing-masing kelompok. Nah, untuk mengisi value dan juga label, pertama kita klik ikon tambah di kotak dialog ini, dan untuk value pertama kita berikan kode untuk kelompok A yaitu 1, dan labelnya kita berikan keterangan kelompok A. Selanjutnya kita klik lagi ikon tambah yang ada di kotak dialog. Untuk value sendiri kita berikan kode yang kedua yaitu nomor 2 dan diberikan label ataupun keterangan kelompok B. Oke, setelah kotak dialog kita isi, selanjutnya kita klik OK. Untuk memberi nama variabel penelitian sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap penginputan. Di sini saya pilih data view. Baik, di sini sudah ada dua variabel, yaitu
variabel hasil dan juga variabel kelompok. Untuk hasil belajar, kita akan input data yang ada di Excel ini, yaitu data hasil belajar dan juga kode masing-masing kelompok. Caranya, kita blok dulu untuk kelas A seperti ini. Kemudian kita paste di SPSS di bagian hasil. Kemudian di nomor 9 akan diikuti data dari hasil kelompok B. Pertama kita blok lagi seperti tadi, lalu copy dan dipaste di aplikasi SPSS. Jadi sudah ada 16 data yang telah kita kumpulkan di bagian hasil. Di nomor urut 1 sampai dengan 8 itu hasil belajar maupun skor ujian dari kelompok A. Sedangkan di nomor 9 sampai dengan 16 yaitu hasil belajar maupun skor ujian dari kelompok B. Selanjutnya kita beralih ke variabel kelompok. Seperti tadi, untuk kode kelompok A kita copy terlebih dahulu, lalu kita paste di aplikasi SPSS. Dan untuk kode dari kelompok B kita lakukan juga hal yang sama. Untuk tahap penginputan data sudah selesai dilakukan. Jadi, hasil belajar maupun skor ujian dari nomor 1 sampai dengan 8 menunjukkan kelompok A dengan kode 1, kemudian nomor urut 9 sampai dengan 16 menunjukkan hasil belajar maupun skor ujian dari kelompok B dengan kode 2. Langkah berikutnya adalah analisis data. Caranya, pertama kita klik menu Analyze atau Analisis, kemudian kita pilih Non-Parametric Test. Lalu, kita pilih Legacy Dialog. Selanjutnya, kita pilih lagi To Independent Sample. Kita klik dan akan muncul kotak dialog To Independent Sample Test. Untuk skor ujian atau hasil akan kita masukkan ke dalam kolom test variable list dengan cara menekan tanda panah yang ada di sini. Untuk kelompok akan kita masukkan ke dalam kolom grouping variable dengan cara menekan panah juga. Sebelum lanjut, kita akan memberikan kode masing-masing dari kelompok A dan B dengan cara menekan define groups. Nah, nantinya akan muncul kotak To Independent Sample yang dimana ada grup 1 dan grup 2. Nah, di grup 1 kita berikan kode 1 sesuai dengan kode dari kelompok A, dan untuk di grup 2 akan kita berikan kode 2 sesuai dengan kode dari kelompok B. Lalu kita klik Continue. Nah, di test type sudah kita lihat bahwa main with new sudah tercentang, jadi untuk test type-nya tidak perlu kita ubah, lalu kita klik OK saja. Di sini muncul output SPSS untuk uji main with new. Karena analisis sudah kita lakukan, kemudian muncul output yang dimana kita tinggal interpretasikan saja atau kita memahami dari hasil keluaran SPSS ini, di mana ada rank. Nah, rank ini adalah penjabaran data atau dalam statistik disebut dengan statistik deskriptif. Di dalam rank ini ada 4 tabel ataupun masing-masing judul dari tabel tersebut, yang dimana yang pertama ada kelompok, N atau banyak data, main rank, dan juga sum of ranks. Nah, di kelompok A banyaknya data yang dikumpulkan adalah 8. Di kelompok B juga ada 8 dan total dari kedua kelompok tersebut adalah 16 seperti yang telah kita input tadi. Selanjutnya, di bawah rank ada tes statistik. Output inilah yang paling penting dalam uji main with me kita. Namun, sebelum kita bahas apa makna dari output ini, kita harus kembali lagi pada dasar pengambilan keputusan dalam uji main with me itu sendiri yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana jika nilai asimsik lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Namun sebaliknya, jika nilai asimsik atau nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Dari output ini kita ketahui
bahwa nilai asymptotic itu sebesar 0,092 sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Mann-Whitney. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Berdasarkan data yang digunakan diketahui menggunakan taraf signifikan 5% atau 0,05, dan berdasarkan output statistik diketahui nilai asymptotic sebesar 0,092. Maka dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Jadi dari hasil tes uji Mann-Whitney tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor ujian kelompok A yang belajar menggunakan metode belajar tradisional dan kelompok B yang belajar menggunakan metode belajar digital. Don't stop the music, rap 멈춰 있어 춤추듯 돌아